harus lebih. Dan sebentar kalau ada sisa kain nanti ibu praktekkan juga. Iya. Kita buat juga ya. Kita mengingat yang sendiri sudah dari Semarang Jadi cara mengguntingnya sebenarnya ini kalau kita lihat di apa bisa digunting dengan menggunting ini sampai putus. Tapi kebiasaan kita di sini cuma sobek. Iya, tidak bisa harus di. Pertamanya itu di sobek itu isunya baca apa? Bismillah saja. Iya, cuma Bismillah saja kita gunting dia. Bismillah baru. Sobek. Ini sisa kain sudah jadi. Yang keempat. Ini sudah. Iya bajunya. Bukan di sini, di bawah, sama tuh. Tidak semua juga. Nah ini ibu nanti kita lihat cara pembuatannya ibu ya, cara pembuatan apa baju sama apanya. Kalau ada salah nanti digur saja. Bukan begitu. Kita bisa sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar tidak sih. Iya. Bisa. Ah itu sudah belum haji, sekarang sudah belum. Cocok. Ada ibu ada yang sudah ada yang aktif. Sabar bukan baru 4 itu. Tanya 5 tidak cukup kayak itu. Jadi bajunya sama gamisnya ini ada beda panjang ya. Ada panjang, ada pendek. Kita ambil ke barang jadi sudah, terus aku tinggal. Iya, cara anunya ini. Iya, cara guntingnya ini. Oh, boleh. Ya. Bisa. Anggaplah bajunya sudah jadi nih, Bu. Nanti gamisnya aja masih digunting. Jadi di bagian leher ini, kepala ini Bu, tidak bisa terlalu besar. Jadi kenapa kita gunting seperti ini? Sehingga mudah. Kalau dia kecil, kita sobek lagi. Kalau dia agak sempit di bagian kepala. Kalau dia sempit di bagian telinga, maka kita sobek lagi sedikit di sini. Yang penting kepala sudah masuk di sini. Kalau kapan dia besar di sini akan kelihatan bagian dada. Sudah.
Ini gamisnya. Baju tidak untuk sengaja untuk Kalau kita di sini, ini kan tidak adat ya, Iya. tidak berbeda daerah kan, Beda. beda budaya dan beda adat. Maksudnya kalau di sini bagian perempuan apakah di pakaian ini apa? Kayak rok begitu. Ini bagian terakhir ini kan ada separuh, dan cara dalamnya begitu. Apa di sini pakaian tidak di sini? ada juga tidak. Ada yang pakai dan tidak. Itu kan ini kan apa? Iya iya iya. betul. Sunnah saja. Iya beda-beda, bukan Dia wajib. hanya langsung dia pakai sarung. Iya. Yang dari anu jangan langsung ditarik. Kasih pakai baju dulu, itu baru. Iya. Bajunya. Ini sudah. Jilbabnya. Lagi jilbab saya. Jilbab. Jilbab saya. Cara membuat tali, untuk tali tengah dia agak panjang. Kalau tali kepala sama kakinya, biar tali yang panjang ini kita potong dua. Nah, sebelum jenazah dimandikan, terlebih dahulu kain ini kita rapikan dulu. Susun. Itu ketua. Mungkin ibu bisa bantu juga, pegang-pegang kain putih, pegang-pegang. Iya, yang penting kita sudah bisa bantu bu. Pegang-pegang ya, maksudnya aku bantu ini atur-atur. Tiga kali. Lima. Laki-laki. Laki-laki mungkin ini tiga. Jenazah laki-laki. Perempuan. Cuma tiga. Lima tiga. Dengan bajunya minta apa? Iya, katanya cara masih di cara membungkus. Ya, berpapil. Kain kafannya kan 5. Sudah terhitung dengan baju sama ini. Jangan ada ibu bilang, kenapa cuma gamisnya? Dan sudah terlihat. Warna itu akan tidak kelihatan. Kalau sudah ini masuk semua. Jadi 5 dengan baju sama apanya kan namanya? Gamisnya. Iya. Iya. Sebelum jenazah dimandikan, kainnya dirapikan dulu. Usahakan sebelah kiri. Iya. Sama yang batin ini. Ya, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu cara memandikannya. Tato kan apa? Yang bisa membawa air ininya apa? Ada di Haji dua-dua maju. Sana orang keramat. Haji. Ayo, satu orang keramat, satu orang ya, satu beranti. keramat, satu beranti. Itu mewakili saya di sini.
hanya duduk saja. Ada istri Pak ada yang apa? Nah, Berapa orang Bapak? Dari keramat satu. Jangan itu semua. Tidak tiga saja. Sebenarnya berapa orang? Lima ya? Lima ditaruh ada. Berapa orang? Kepala satu. Empat. iya. Angkat di sini. Nanti dia ini. Kepala. Iya, ada pasti. Ada Basira. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat cara memandikan jenazah ini, kalau di rumah sakit mereka memakai ini ada tempat jaket ya. Nah, itu rumah sakit. Kalau kita di sini biasanya kita lakukan, sering yang kami lihat, kakinya dibujurkan semua. Satunya di sini kalau pegang kepala, nah, sana contoh lagi kepalanya begini. Contoh. Harus di sini istilahnya dia dibujur dulu. Dia sering jangan lihat ya. Jadi lebih tinggi di bagian kepala. Iya. Di sini Ibu. Iya. Duduan. Ya. Dua lagi. Mana satu di kaki setinja. Di sini dua. Yang istrinya duduk di sini. Di sini satu. Masih satu lagi. Satu lagi sebentar. Iya, anak semua. Yang iyo, yang penting di sini. Iya, anggap cerita dari dia. Saya hanya Basira. Nah, ini Kalau kasih. kamu sudah kasih kode dan saya stop nih di sini istilahnya Pak. Di sana kan lagi. Biasanya di sana. Tunggu di sini. Iya di situ aja satu lagi. Oh yang Basira. Ada Basira. Ini awak yang sekarang. Ini kan hanya Iya betul. ini di sini. Anggaplah duduk, ayo anggap dulu saya di sini. Bawah. Duduk di kepala. Pangkul kepala. Mari tuh boneka itu tadi. Mari tuh Itu boneka. sabunnya kita ambil orang saja. Mari. Nanti jadi cuma bantu saja. Angkat ini saja. Oke, silakan. Kakinya di apa diluruskan saja. Kakinya. Nah, meluruskan. Ini lagi. Lagi. Sabar. Sabar, bos. Sebelum jenazah diangkat, yang memandikan kaki istri. Yang mau istinja kan? Ini cuma ini. Ibu pegang kaki bisa. Nanti ibu harus yang mau bisa berdiri. Bergerak dia bukan kaki. Orang besar ini. Ya, kemana tuh? Ya, yang penting kepala bisa anu. Iya. Ya. Tunggu dulu Pak. Masih ada lagi. Mari terusnya. Selesai. Ini kan
kan kita toh kalau di sini. Ya, begitu saja. Tidak ada dong saya. Ya, begitu saja. Ya, Praktek ini kakak praktek dan memang sudah jadi anu. saja. Awas pas kalau haji. Bagaimana kalau sudah di sini kan kalau ke mandi-mandi itu kan bakuan begini. Saya dengan sama mama ini dan begini. Tidak satu kali begini. Ah, coba bikin saya gitu. Tahu hanya praktek saja. Iya, jangan sampai karena kebiasaan begini. Sudah haji yang istilah Ya, istrinya yang di bagian sini boleh. Nah, itu kan ditanya. Kalau Pak Ibu ini istrinya sudah, supaya yang pindah-pindah. Satu yang Bapak lo, kamu Bapak lo. Sudah. Agar sudah isi terus ya. Ah, nanti ibu itu yang isi. Nanti di antara jenazah yang akan dimandikan ini, di antara yang dimandikan tidak bisa berbicara. Yang bisa berbicara tidak bisa cuma memberikan kode ibu yang di tengah ini, kasih kode ibu haji. Kalau dia sudah siram berarti semua sudah mulai main masing-masing Indonesia masukkan tangannya ke dalam ini. Iya. Yang lainnya cuma bos susah terus. Yang bawa istinja yang mau dihaji. Yang mamanya Dita nanti kalau sudah bersih bagian istinja baru kita kasih haji kode. Kalau bersih sudah bersih. Ah, itu begitu. ketawa mama Usman kan kontrol kan ini semua manusia kan cuma ada cepatnya anak itu kalau sudah di depannya sini sudah bersih masukkan miringkan saja jadi dimiringkan ada kotoran di bagian belakangnya nanti disiram lagi kalau sedang kode ibu ini yang di tengah habis ke kanan ya kalau ke kanan ya begitu siram kalau sudah bersih dibalikkan lagi kiri lagi Jadi bisa waktu siram apa yang dibaca? nanti yang tahu Yang siram bukan kamu yang baca. ibu yang bawa ini Doanya saya cuma tanya doanya. lihatnya Saya tanya doanya. cuma lihat dan Saya tanya doanya, bukan iya niatnya untuk perempuan dengan laki-laki kan beda iya tulis nawaitul ghusla lihajal itu laki-laki nawaitul ghusla lihajal may lillahi ta'ala itu untuk laki-laki kalau nawaitul ghusla lillahi hajihi hajal apa namanya coba tadi aliat itu ada kalau untuk perempuan nawaitul ghusla lihajihil may lillahi ta'ala may lillahi ta'ala itu untuk perempuan nawaitul ghusla lihajihil may lillahi ta'ala semua kita belajar habis iya kalau kita baru belajar baru saja itu kan jadi kalau sebagai niatnya kalau sudah dimandikan berarti ibu haji sudah terakhir sudah bersih maka ibu haji terakhir membawa doa wudunya wudunya seperti wudunya orang hidup. jadi bagaimana caranya kalau kasih wudu Wudunya pertama dari bagian kepala 3 kali, tangan 3 kali, tangan sama sikunya sudah. Tangannya 3 kali, baru terakhir sampai kaki terakhir. Sama kita wudu biasa saja. tangan dulu Iya, disiram saja. iya Coba ya, wudu kepala semua. Tabe. Ini kan ibu haji sudah baca niatnya untuk wudunya dia sudah tahu kan. Anggap diceri lah airnya, diceri memang sudah gitu. Sudah ibu haji siram saja 3 kali. Habis sebanyak 3 kali, habis depan baru kakinya terakhir. begini saya mau tanya Bangun nih. Ini juga ada kesempatan. boleh cari makan Apa? pertama kita memandikan di mana
cara siramnya. Cara siramnya gimana dulu? Tetap dari kepala kan? Dari kepala kita sebelah kirinya. Dari kepala ke bawah. Kaki dari atas dari bawah ke atas. Kalau menyiram toh, Iya. pertama tetap dari kepala ke bawah. Bagaimana? 3 kali. Tunggu dulu Sebelah dia kiri. masing-masing itu masing-masing. Itu beda anunya. Sekarang istilahnya nggak usah kita lihat cara umumnya. Itu istilahnya untuk beda-beda kepala, beda tempat beda. Beda. Iya, iya. Betul. Pokoknya kita cari syariatnya saja. Pertama, Jadi caranya kita siram dari kepala. 3 kali, sebelah kiri 3 kali, kanan dengan 3 kali. Setelah ibu ini masih kita semua menggosok ibu haji di bagian kaki bersihkan ibu. Kalau masih kotor tinggal yang membawa istinjanya ini kode ibu haji. Kasih minum luka geleng-geleng kepala. Siram lagi. Yang pertama siram, lalu yang ini pegang sabun sudah mulai gosok-gosok, kasih Masih itu kalau umpamanya depan sudah, kalau mau kasih miring ya kasih miring, belakangnya lagi digosok pelan-pelan pakai sabun atau kepala nanti lalu disampung, itu. Ini caranya sampo. Nah, sampung. Nanti umpamanya kalau misalnya tinggal miring kiri, miring kanan, tinggal Makanya kamu lihat cara istinjanya tangan bagaimana. Itu yang bagaimana tangan kira-kira tangan. Istinja kan bagaimana? Jadi ini itu laki-laki punya saja ini tetap sama saja. Iya. Niatnya saya tahu mungkin ibu ini istinja ini sebenarnya kalau kita pelajari ilmu ini istinja itu kan baru mati kita istinja. Iya. Sebenarnya kita masih hidup ini kita bersihkannya untuk punya diri. Intinya buang air besar itu kita harus bersihkan. Karena ini yang akan kita punya apa namanya? Kita punya kotoran ini akan jadi cerita nanti. Kenapa saya bilang harus keluarga terdekat yang membersihkannya. Kotoran itu yang keluar, bukan kotoran lain. Jadi caranya, kalau apabila kita membersihkan untuk bagian istinjanya, kenapa saya bilang tadi awal pertama materinya, ibu harus angkat kaki agak tinggi sedikit, sambil diurut, kemaluan tidak bisa disentuh, kemaluan tidak bisa disentuh sama sekali. Jadi kita bersihkan cuma kita punya ini, dibersihkan, sebagaimana kita membersihkan kita. Buang air besar. Jadi kita punya ibu ini ada angkat sini. Sebenarnya ibu ini. Sebenarnya ibu yang bagusnya ini pas ibu punya bagian selatan kaki. Bagian yang itunya. Tidak bisa bagian paha. Tadi sebenarnya boleh Mama Anton ya, bagian sininya. Ini orang kecil tadi boleh. Sekali punya tangan termasuk bagian sini. Jadi caranya sudah bersih. Kalau sudah bersih berarti ibu cuma kasih kode ibu. Bersih dengan tidak tergantung dari ibu yang kasih kode. Kalau bilang sudah. Saya ini tanya tangannya bagaimana Tangannya dimasukkan dulu ya bagian depan tadi tangan tidak bisa dari bawah. Caranya bagaimana? Caranya kita bersihkan tangan yang membersihkan tidak bisa dari bawah sini, harus dari bagian depannya sini. Itu bapak cebol. Jadi kita baca cebol kalau bapak bilang berat seperti itu. Jadi kenapa tangan ini harus dibungkus dengan atau tangan kecil? Kenapa kita bandingkan? Kenapa dibandingkan dengan air sabun supaya licin kita cuci? Sebenarnya kita istinja ini Bu, dan pengetahuan saya ini, sebelum kita mati kita istinja. Kita belajar ini inti pertama. Biarpun kita berbicara tarekat hakikat, tapi istinja tidak bisa nol. Kenapa rahasianya? Harus keluar dari pernikahan. Karena ini sudah. Apabila kotoran dari keluar, jadi cerita ini. Kalau ada orang lain bilang, berarti kita orang ini selama dia hidup istinja belum bagus. Iya. Kasih mandi nih. Habis istinja, ibu harus kunci lagi. Kunci lagi. Itu lagi. Cara kunci lemari, cara kuncinya kalau mau dikasih ke kanan atau ke kiri. Dikunci lagi 3 kali itu ada doanya. Tangannya begini kalau dikunci. Beda-beda. Apa doanya? Itu masing-masing kita punya. Kenapa harus keluar dari pernikahan? Ini kan Pak, ini Pak Ustadz datang aja jadi doa-doa itu semua harus Kalau kita punya begini ya, ini kita
Anaknya sudah ada. Dia dalam hati saja kan. Itu saja. Jadi kita punya ini, selagi kita masih hidup, kita harus sendiri. Dan sampai sudah meninggal baru pulang. Nanti saya mau bawa. Anggap sudah selesai nih, Oke. Mayatnya udah bangkit. Sudah. Mana boneka tadi? Baru datang Mi. Sebelum baru datang. Boneka. Ik. Salah kepalanya itu ke sana lah, kepalanya. Kepalanya kenapa menghadap ke anu? Jenazah setelah dimandikan, sebelum diangkat, Kepala ke sana ya begitu. sebelum jenazah dimandikan tadi, sebelum diangkat dari tempat permandiannya, jadi ini tempat kain putih ini kita sudah rapi. Sudah disiapkan. Siapkan memang, taruhkan kapas, Jadi sapu satu palu, angkat langsung taruh. Itu tidak menunggu lagi. taruhkan wangi-wangi memang kan. Setelah diangkat kita langsung. Diatur memang ini. Terbalik itu. Bajunya terbalik. Menghadap ke sana kok? Tidak, ini menghadap ke mana? Iya kepalanya sana. Sebentar begini, pakai balik begini. Ya. Ini. Iya kepalanya sana itu. Ya. Apa ini rambut? Kalau bisa jangan langsung dibuka. Kasih anu kepalanya, kasih masuk di bajunya toh, kasih masuk bajunya kepalanya. Nah. Ada di luar. Anggaplah kain masih basah pada saat kita dimandikan. Oh iya, pengakhirnya. Maka kita ganti dengan kain yang cara apa? Depan sini. Aku tidur dulu di atas. Angkat. Ya, jangan dibuka kainnya dulu ya. Jangan. Kepalanya dianukan, kasih masuk di bajunya situ kepalanya. Ya, itu kasih masuk. Ada rambut saja. Ya, itu. Betul, itu kan sudah menutup. Ya. Baru itu tadi. Ya. Tidak dilihat sih di belakang, Berdiri. Ya, baru Berdiri. pelan-pelan. Jangan tarik istilahnya kayak orang lain ya, tarik pelan-pelan. Ya, Kenapa kita pakai gini-gini? Sehingga auratnya tidak bisa betul. tutup. Jadi aurat tidak langsung kelihatan transparan. Jilbab tadi, yang panjang tadi. Nah, ini juga ini tergantung dari kita punya apa namanya? Budaya masing-masing. Apakah mau dipakai dulu nanti atau apakah nanti selesai penghormatan terakhir? Karena namanya istilahnya kita mucium, tapi sebelum itu kita tutup dulu kain setengahnya, maksudnya ditutup dulu. Tidak, dia hanya kan orang mau Setengah-setengah dulu ya. Jadi kenapa dia kayak tidak rapi? Karena boneka ini, kalau manusia dia rapi sekali. Dan lombok kalau manusia kan keras. mau sa semua video tadi ya. Seperti ini dulu ya. Sudah. Maksudnya keluarga toh. Keluarga terdekat di almarhum silakan. Sudah selesai. Sudah selesai semua baru. Taruh kapur ajaib. Iya tidak. Wangi-wangi apa? Piringan. Kalau di sini kan ada yang pakai. Saya beda, maksudnya menurut saya toh, kalau bagi jilbabnya langsung taruh di bawah. Jadi setiap anu tidak diangkat lagi kepalanya. Jadi kalau umpamanya kasih masuk anu, jilbabnya memang dipasang. Ada memang begitu. Iya, Iya. betul. Maksudnya itu. Iya. Biar kepalanya tidak diangkat-angkat lagi. Iya.
Cuma kan ada juga yang Iya. Masing-masing pendapat. Iya. Nah ini dia harus besar ya. Harus seperti kita pakai jilbab ini jilbabnya sesuai dengan ini. Iya. Banyak saya. Kalau manusia yang kita bungkus ini bagus sekali terlihat. Siapa yang mau dibungkus? Maju lagi deh, Bos. Lupain dong, dia bilang nanti dikasih hadiah sama mama juga dia. Jadi, kalau ini sudah selesai, semua kaki tidak bisa seperti ini. Harus kita rapi seperti kita sholat dulu terakhir, baru kita rapi. Masing-masing kan kita banyak orang ini, tidak mungkin cuma 1 atau 2 yang pegang. Jadi kita banyak orang lah. Jadi kita rapikan seperti ini. Tahu saya berdiri. Bisa dibalik ya, dimiringkan saja. Jadi di bagian sini kita harus putar dia, putar kuat. Iya, putar kuat. Bentar itu kok aja. Ikatannya ini harus bisa cepat dilepas. Ketika tali sepatu saja. Karena di dalam jalan apa? Di dalam yang kubur ini kan akan dilepas. Habis itu, Masuk. habis itu sholat. Mau diangkat baru sholatkan saja. Langsung praktik sholatnya lagi. Jadi barangkali ada yang tidak paham, tanya. Mumpung ada dulu, siapa tahu ibu-ibu ada yang kurang paham. Kita ini kan sama-sama belajar. Jangan bilang kalau orang datang kami sudah tidak, kita sama-sama belajar. Mungkin yang mana saya berikan apa? Yang saya berikan materi sama ibu tadi, pasti di antara ini ada yang berpikir, oh di daerah yang itu pasti ada. Karena ibu tadi bilang, Kalau ada yang video nanti ini. berarti di Kerawang Kita ada tahu. seperti Merah seperti ini. iya. Iya, ini kalau sudah lalu Bisa itu sudah oh Iya. Kalau di sini bos berhadapan iya, dengan satu kalau di Kasih mandi. iya sebenarnya Kita begitu. berhadapan. Kalau di sini tidak berhadapan. saya masing-masing ya Di sini kalau di sana tidak berhadapan. Dia berhadapan. Tidak lurus kayak begini. Duduk begini lagi. Cuma kalau di sini. Kalau di sini begini. Kalau di Kerawang juga ya, sama juga berhadapan-hadapan. Iya, iya. dari awal pertama saya bicara pasti di antara ibu yang berbicara daerahnya pasti seperti ini. Iya. Kenapa saya bicara istilah itu kita belajar dari sekarang. Karena terakhir itulah kita punya kotoran akan keluar kajian cerita. Kenapa harus keluar terdekat yang membersihkan kita, tidak bisa orang lain. Karena itulah kita punya kotoran ini. Kalau untuk belajar kita biar belajar cara prakteknya kumpul lagi. Bagaimana? Saya begitu itu berbeda-beda. Beda-beda semua. Ada yang cara bikin belajarnya Iya. di daerah Timur-Timur itu berbeda. Iya. Ya, Dari kalau situ nggak bisa tidak bisa pakai ini. Ya, bisa, tidak ada larangan. Di bagian telinga mau taruh apa? Kain-kain kah? Mau ditempelkan di bagian sini. Terserah. Tidak ada masalah. Kayak kapas itu. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Tidak masalah. Yang penting jenazahnya kita angkat dengan baik, bungkus dengan rapi. Ini. Kalau cara Ini nih. membersihkannya itu saya juga benar Ini bawa begini. jenazah Bukan. dulu. Nah, Kalau cuma itu ikut dimandikan, itu ikut di bagian pangku, bagian kepala itu saya. Kalau sudah isinya cuma saya perhatikan. Oh, begini. Jadi kenapa saya bicara seperti itu? Karena saya tidak ikut bagian jenazah ini tidak. Saya cuma ikut sini di bagian kepala, kaki. Cuma saya perhatikan yang bawa istinjanya dengan yang siram ini. Oh, padahal kita itu tidak bisa bicara. Cuma kudis saja. Kalau begini, berarti masih kalau sudah begini atau begini, kalau masih begini berarti masih bohong. Siram lagi. Itu yang kenapa dibersihkan ini yang paling lama dibersihkan ini kotorannya kan. Ya bawa isinya ini. Itu paling lama dibersihkan. Mungkin dia sakit lama, setelah dia sudah begini, kotorannya keluar. Nah, ada lagi sebelum kita dibandingkan bersih ini,
Anggaplah kita sudah meninggal. Sudah meninggal atau malam ya Pak? Meninggalnya malam. Atau sore, ada istilahnya dimandikan dulu. Mandi orang bilang mandi hidup atau Kalau mandi orang biasa. itu, di daerah ini, di daerah kami ini, kita mandikan seperti yang tadi. Diberikan seperti itu. Cuma istilahnya jangan dikorek. Iya iya. Hanya Dibersihkan dulu kotorannya. Disiram. Habis itu baru dikasih tali gunting. Begitu saya dilepas maka digunting sambil dibungkus. Jadi jenazah punya aurat tidak dilihat. Jadi cara guntingnya itu kan kita masukkan tangan dalam kain. Cara dimandikannya. Jadi biasanya istilah daerah kan beda-beda ini. Sebelum kita istilah mandi apa namanya ini? di sini bilang mandi hidup. Ah itu sebelum Iya. mandi terakhirnya. Apakah 2 kali dimandikan? Iya. Coba dengan kedua kali. Di sini di Meranti bilang mandi hidup. Nah, jadi setelah dimandi kedua tidak dalam kotor lagi karena pertama sudah bersih. Kalau di sini begitu. Tuhan jadi hidupkan seperti itu. Dibandingkan kayak tadi. Nah, dibersihkan semua baru diangkat lagi. Dibungkus aja ini kain apa? Kain panjang lah. Jadi kain putihnya nanti sudah pagi baru diukur ya. Siapkan memang saya malam hari jangan tiba-tiba nanti semua dibungkus baru dicari kain. Mungkin di sini kan biar hari ini mau dibungkus baru beli di bobong kan cepat. Jadi kalau dilibut siapkan memang pada malam. Siapkan memang tapi belum digunting. Siapkan saja. Biar Pak Imamnya atau Badan Syara atau yang perempuan yang datang yang mencuri bagian perempuan ya siap. Jadi intinya Ibu begini, terakhir nanti lihat ini, apabila keluarga kita yang meninggal, kita harus siap untuk memandikan jenazah. Jangan bilang saya takut, saya tidak bisa. Ini yang harus belajar. Bisa tidak mau, coba pantas sudah. Jangan, harus keluarga terdekat, karena itu sudah bilang aib. Kalau dia diceritakan ke mana? Untuk keluarga, coba ini. Sama orang membawa najis apa yang membawa istidah orang meninggal ini sama dosanya dengan biang yang orang melahirkan. Itu rahasia yang sama-sama dia pegang. Dia sampai dia mati dia akan cerita aibnya orang. Kan biang kan dia pegang di bawahnya juga. Betul. Tidak akan cerita tidak berdiam. Sama dengan membawa istinja ini. Dia tidak mau cerita. Itu rahasianya itu harus ke orang percaya kita percayai yang bawa istinja yang bersihkan. Jadi intinya itu coba saja jangan takut dengan jenazah ini. Mau kemana kagak orang ini tidak bisa. Saya juga ini belajar karena orang pikir ini saudara orang punya tante atau om ada juga itu sama-sama kita belajar. Jadi saya dari kami